teman-teman ya. Habis subuh dengan habis asar teman-teman jangan tidur ya. Itu makruh untuk tidur teman-teman ya. Jadi bagusnya teman-teman kalau mau tidur itu lepas syuruk ya teman-teman. Bisakah sholat duha jam 6 pagi tergantung lokasi teman-teman semuanya. Kalau lokasinya halo Mbak Umu Ajen. Kalau di tempat aku belum bisa ya teman-teman ya, di tempat aku belum bisa. Kalau di Bali dapat kabar dari netizen kita jam 6 itu sudah. Jadi intinya gini, kan ada 3 jenis sholat ya teman-teman ya. Ada sholat fajar, itu adalah qobliyah subuh ya. Setelah adzan sebelum subuh, ada sholat syuruk, matahari muncul sudah belum mengeluarkan panas sekitar 1,5 jam setelah adzan subuh. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha, matahari muncul dan sudah panas. Lebih penting mana qobliyah atau tahiyatul masjid? Jelas qobliyah, karena qobliyah sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah biasa. Sehat ya, Assalamualaikum Kak Cassandra. Kalau ada tato di badan boleh sholat, tatonya dihilangkan semampunya aja, setelah itu hijrah dan bertaubat ya. Halo Mbak Yuliati, kalau pas sahur mens bersih, mandi niatnya gimana mens dan mandi puasa? Kalau pas sebelum sahur ya silahkan mandi aja, mandi lepas dari haid ya. Oke, tapi sebelum adzan subuh ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Assalamualaikum, kalau orang puasa ngasih makan orang muslim tapi nggak berpuasa, nggak boleh. Misalnya nih guys, ada orang tukang kerja di rumah kita guys. Tukang itu kan dia nggak puasa guys, biasanya banyak ya, walaupun nggak semuanya. Maka kita sediakan air buat dia, kita sediakan teh buat dia, itu nggak boleh guys. Itu al-wasilatul haram guys. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Jangan ya teman-teman ya, jangan ya. Oke, kalau nggak dikasih ustazah tapi cuman ngomong doang tuh ambil sendiri, tetap itu nggak boleh ya. Kalau subuh kesiangan nggak qobliyah nggak apa-apa. Iya, gimana kalau malam berhubungan? Apa kita makan sahur terus baru mandi sholat? Terserah teman-teman, intinya sebelum adzan subuh mandi ya. Nah, bagusnya teman-teman mempercepat mandi. Mandi dulu baru teman-teman melakukan aktivitas. Tarawih 11 rakaat dijalankan 4-4-3. Tidak pakai tahiyat awal. Memang nggak ada tahiyat awal. Tarawih dan witir tidak ada tahiyat awal. Jadi langsung tegak, rakaat 1 tegak, rakaat 2 tegak, rakaat ketiga tegak, rakaat tahiyat akhir aja. Ya, sama dengan sholat witir, rakaat pertama tegak, rakaat kedua tegak, rakaat ketiga aja yang ada tahiyat akhirnya. Kalau minjam duit temen, nggak izin suami, gimana? Kalau Ustazah kalau minjamin duit ke teman, nggak izin suami, tergantung itu uang siapa. Kalau uangnya uang teman-teman tentu nggak wajib izin. Tapi kalau uangnya uang suami tergantung akad ya. Ini ada uang nih 10 juta, lu pandai-pandai aja deh. Terserah lu mau ngapain dengan uang ini, itu nggak perlu izin. Tapi kalau setiap uang keluar harus lapor Pak Satpam, itu izin ya. Itu harus izin ya teman-teman ya. Sehat ya semuanya ya. Oke, Zah kasih makan tukang sayur yang nggak puasa, salah. Selagi dia Islam, jangan difasilitasi dia untuk tidak berpuasa. Ya, misalnya ada ini aku yang terbaca aja ya teman-teman ya, tukang kerja di rumah kita ya, lalu kemudian kita kasih dia minum, jangan ya. Nangis tidak membatalkan puasa ya. Kerja saya masak di rumah non muslim, gimana? Nggak apa-apa, kan dia non muslim, asal dijaga aja auratnya ya. Oke, Ustazah kalau berbuka puasa dulu, berdoa dulu. Allah karim. Ya, ada yang mengatakan bahwa makan dulu baru berbuka, makan dulu baru berdoa. Alasan mereka adalah karena artinya. Ada arti dari doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku telah berpuasa. Wabika amantu, dan dengan rezekimu aku telah beriman. Wa ala rizkika aftortu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Nah, karena kata-kata aku telah berbuka, mereka mengambil kesimpulan bahwa makan dulu baru berdoa. Tapi di mana-mana doa dulu baru makan. Lah enggak dong, kan di situ past tense al-madhi, udah masa lalu.
Makanya kita makan dulu baru bersyukur katanya. Tidak ada salahnya bersyukur dulu, berdoa dulu baru makan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, sehat ya. Sholat sunat rawatib asar katanya nggak ada. Yang ada sunat mutlak asar. Nggak kayak gitu. Yang namanya sholat sunnah itu rawatib terdiri dari dua. Rawatib itu nama induknya. Terdiri dari dua ya. Rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Sebelum dan setelah. Rawatib ini nanti ada dua hukumnya. Adalah sunnah muakkad dan sunnah biasa. Ya, saya ulangi ya. Rawatib itu adalah sholat induknya, namanya rawatib. Rawatib itu terdiri dari dua, qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Oke. Nah, nanti qobliyah dan ba'diyah itu ada dua hukumnya. Sunnah muakkad dengan sunnah biasa. Nah, apa saja yang sunnah muakkad? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Lah, terus ada nggak sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya? Ada sholat sunnah qobliyah juga namanya, tapi status hukumnya tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa saja, tapi ada. Kalau pas puasa periksa gigi, jangan periksa giginya malam aja. Nanti kalau dia udek-udek nanti akan masuk odolnya ke dalam ya. Bacaan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah apapun suratnya nggak apa-apa. Kalau niatnya sengaja aku sholat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah sholat sengaja aku sholat sunat ba'diyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Puasa pertama ikut NU. Maka puasa kalau akhir ikut NU. Oh, puasa pertama ikut MU. Kalau akhir ikut NU. Boleh nggak? Boleh, yang penting teman-teman 29 hari minimal puasa. Ya, selagi 29 hari. Coba teman-teman hitung nanti ya. Aku udah telanjur, yang udah telanjur yang lalu biar berlalu ya Mbak Mince ya. Sedang makan cicipi makanan boleh asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Kalau baca doa ruku sujud 1 kali aja boleh enggak? Kenapa harus 1 kali? 3 aja lah. Jangan irit-irit sama Allah ya teman-teman ya. Tarawih 4 rakaat apa semua baca surat? Betul. Tarawih itu 4-4-nya baca surat. Witir itu kalau mau 3-3-3-nya baca surat disunahkan. Cuman tidak ada tahiyat awal. Makanya teman-teman kalau sholat tarawih di rumah, biar teman-teman gak susah, aku sarankan teman-teman 2 aja. 2 kayak sholat subuh ya. Kalau sholat subuh kan dua-duanya baca surat pendek kan, biar teman-teman juga gak lupa artinya, yang gak lupa rakaatnya. Nah, jadi kalau teman-teman gini ya, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 4 kali, dia lebih aman. Kalau dia 4 rakaat, itu banyak regulasinya. Rakaat 1 sampai 4, semuanya disunahkan baca ayat pendek. Dan tidak ada tahiyat awalnya. Kemungkinan lupa rakaat lebih tinggi. Jadi saran aku kalau di rumah 2 aja, dia jadi lebih aman. Bolehkah melakukan sholat istikharah taubat hajat 2 kali malam? Boleh, dan waktu duha boleh. Selamat siang, halo. Kalau orang tidak waras minta nasi boleh ya, karena orang tidak waras dia tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi kalau mau nggak puasa, jangan waras dulu ya. Pikun dulu ya. Ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Ya, pertama adalah belum balik, kedua pikun ya. Pikun atau mau belum balik. Ya, ada kawanku nggak puasa, udahlah dia belum balik ya. Terus ayat pendeknya ngaca nggak apa-apa. Sholat tarawih di rumah. Boleh nggak niat langsung 8 rakaat? Nggak boleh. Kalau 2 niatnya setiap 2. Kalau 4 niatnya setiap 4. Ayat pendeknya ngaca nggak apa-apa. Masih mending ngaca daripada kul-kul melulu ya. Siap Mbak Angcas, Mbak Nur Hasana. Witir 1 rakaat boleh. Oke. Syarat sah.
Puasa itu balik berakal ya, ada dia mukallaf ya, kemudian dia dalam kondisi sehat ya. Nah, itu syarat-syarat sahnya puasa. Dia dianggap sah, menahan nafsu dari subuh sampai maghrib gitu ya. Nah, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, umur 7 tahun puasa ya teman-temannya, umur 7 tahun puasa, kecuali kalau dia nggak kuat ya. Witir dulu apa witir dulu? Apa maksudnya Mbak En? Jika di masjid sholat wudhu lanjut tahiyatul masjid tapi nggak sempat qobliyah gimana? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman qobliyah itu hukumnya lebih bagus ya. Dia lebih muakkad. Lebih baik tahiyatul masjidnya di skip daripada qobliyahnya yang di skip ya. Taraweh puasa tahun kemarin belum bayar, gimana tahun ini? Mantap, itu prestasi teman-teman. Canda ya. Jadi kalau puasa tahun ini belum bayar, tinggal berapa? Kalau tinggal misalnya katakanlah tinggal 3 gitu ya. Tahun depan teman-teman boleh kok ganti puasanya. Tapi teman-teman kena denda fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, berarti ada 3 hari. Tahun depan teman-teman boleh bayar puasanya tambah dengan fidyah. Memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Katakan 20.000 atau 25.000 kali 3. Berarti kena denda 60.000. Kalau kalau punya lagi khitan, penyembuhan khitan ya, kalau kuat berpuasa nggak ada masalah, puasa aja. Kan khitan teman-teman, nggak ada hubungan dengan fisik demam kan. Punya bocil gimana? Boleh sholat sendiri di rumah nggak 8 rakaat? Boleh. Nanti kalau anaknya anaknya ganggu, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa dia tegak, bawa ruku, bawa sujud. Jangan dibilang apa kok nih, jangan. Nanti nggak khusyuk sholatnya, batal kalau pakai bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman yang belum follow, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Jadi aku udah buat ribuan video untuk teman-teman semua dilihat ya. Fidyah itu pokoknya dikasih ke fakir dan miskin ya, atau fakir tidak bekerja, miskin bekerja jadi nggak cukup. Nah, boleh ya teman-teman ya. Kalau kita tidak hafal ya, baca ayat pendek, kita baca kul terus saat taraweh boleh nggak? Boleh. Mbak nggak sendiri kok Mbak. Semua orang-orang di sini rata-rata dari wajah-wajah profilnya masih kul-kul kok Mbak. Jadi tenang aja Mbak, Mbak tidak sendiri ya. Ini rata-rata dia adalah tim kul-kul semua ya. Tenang aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jualan makan siang nggak ada masalah di Ramadan, yang penting secara zatnya dia halal ya. Jadi bisa jadi yang belinya itu wanita haid atau orang non muslim. Nah, yang tidak boleh itu adalah menjual barang secara zat dia haram ya, seperti minuman keras dan semuanya ya. Kalau suami juga nggak puasa minta makan gimana Ustazah? Jangan dibuatkan. Al-wasilatul haram haram, yang mengantarkan kepada keharaman adalah haram ya. Suruh suaminya puasa ya, kok nggak dibuatkan abang makan nggak boleh bang, kenapa dek bang? Al-wasilatul haram haram, jangan langsung dihemburnya gitu nanti ya. Jadi ya kayak gitulah ya, pokoknya jangan ya. Ustazah, benarkah sholat badiah Isya lebih baik dari taraweh? Secara hukum adalah benar. Badiah itu sunnah muakkad, taraweh itu sunnah biasa. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya, sehat ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Ustazah, habis sholat witir di masjid, boleh sholat tahajud lagi nggak di rumah? Boleh teman-teman ya. Coba teman-teman lihat video-video aku ya teman-teman ya. Jadi begini, halo Bunda Sinta, Mbak Daeng dan teman-teman yang udah nge-give, ya thank you ya, semoga jadi amal jariah. Aku ulang lagi live kita yang tadi pagi ya.
Ada beberapa witir itu bukan sholat penutup ya. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya halo Mbak Ti sampai yang tujuannya adalah mengganjilkan sholat ya. Misalnya habis isya teman-teman taraweh lalu witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi ya. Karena witir itu cukup satu kali saja ya. Atau habis isya teman-teman taraweh terus teman-teman gak witir tengah malam mau tahajud boleh, mau witir boleh selagi tadi belum witir ya. Atau misalnya pakai cara yang ketiga, habis isya teman-teman witir tuh tengah malam taraweh dan tahajud, kemudian jangan witir lagi. Intinya witir itu letaknya di mana nggak ada masalah. Banyak yang bilang, siap Mbak Nur Hayati, banyak yang bilang witir itu adalah sholat penutup. Tidak, dia sholat ganjil saja. Batas isya, batas taraweh, dan batas subuh, batas witir itu adalah azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh teman-teman masih bisa sholat witir ya, atau sholat taraweh ya. Oke, bagi teman-teman semuanya yang masih banyak ragu, boleh lihat video-video aku ya, teman-teman ya. Nah, di sana banyak sekali video-video terkait dengan pengarahan tentang Ramadan ya. Berarti harus ba'diyah isya dulu ya Ustazah. Gimana caranya? Tidak ada harus, ba'diyah sunnah. Ya, cara sholat ba'diyah isya. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Gitu teman-teman. Oke, misalnya lagi sholat ba'diyah qobliyah subuh ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Teman-teman paham atau bingung? Paham atau bingung? Sikat gigi di siang hari tidak masalah Pak, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan Pak. Tapi kalau Bapak sikat giginya setengah jam pasti batal Pak. Kalau oke, sehat ya teman-teman ya. Paham ya? Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Kalau taraweh yang 20 bisa dijadikan 4 kali 5, betul ya, 4 kali 5 ya. Taraweh sendiri harus berapa rakaat? Minimal taraweh 20 rakaat paling sedikit. Hello? Ya, minimal taraweh 20 rakaat paling sedikit, minimal taraweh 8 rakaat paling sedikit teman-teman ya. Ya, saya banyak belajar dari video kalau saya nggak paham siap. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas ya, follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Maaf Ustazah, kalau lagi kurang sehat, apakah boleh baca Quran sambil tidur? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi baca Quran tuh boleh sambil tidur, sambil santai, boleh ya. Kalau sholat asar telat ke maghrib, bagaimana cara mengkodonya? Nggak ada teman-teman. Kalau lalai nggak ada cerita, tetap berdosa. Ya, tetap sholat di waktu yang teman-teman ingat ya. Kalau taraweh sendiri 8 rakaat, gimana caranya? Caranya 2-2-2-2 ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lanjut lagi 2 rakaat, lanjut lagi 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Sholat isya jam 1 malam boleh nggak? Boleh teman-teman, boleh ya. Boleh sekali ya. Oke, Za tolong cara sholat rawatib yang benar. Teman-teman, kayak sholat subuh aja guys. Kayak sholat subuh aja. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, sengaja aku sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh lillahi ta'ala. Kayak sholat subuh. Misalnya 2 rakaat sebelum zuhur, sengaja aku sholat sunat 2 rakaat sebelum zuhur lillahi ta'ala. Kayak gitu aja guys. Kalau sudah sholat tahajud apa harus witir lagi? Teman-teman kan isya nih. Kemudian teman-teman taraweh nih. Habis taraweh teman-teman kan witir nih. Tengah malam mau tahajud lagi boleh nggak? Boleh. Mau kemudian witir boleh nggak? Nggak boleh kalau tadi udah witir. La witron fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam.
Ya, tapi kalau habis taraweh, teman-teman nggak witir, teman-teman pulang gitu ya. Lalu tengah malam mau tahajud boleh, tetapi jangan lagi witir. Tapi boleh witir. Intinya witir itu cuman satu kali saja. Oke, teman-teman kayaknya perlu diperketat tentang pengetahuan witir dan tarawehnya ya. Coba teman-teman lihat video aku tentang itu semua. Nanti aku ulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Aku ulang-ulang lagi masih banyak yang ragu nih ya. Jadi banyak-banyak yang ragu nih teman-teman ya. Jadi intinya itu ya, ini udah aku ulang-ulang dari pagi, tapi nggak apa-apa. Tapi teman-teman jangan ragu ya. Intinya gini guys, habis Isya, teman-teman taraweh. Setelah itu witir. Tengah malam tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau habis Isya, siap Mbak Ella, teman-teman taraweh. Terus teman-teman gak witir. Teman-teman pulang ke rumah. Tengah malam teman-teman siap Mbak Lini, mau tahajud boleh. Tapi teman-teman boleh witir, karena tadi belum witir. Ya, siap Mbak Lini ya. Iya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu harus clear teman-teman, harus clear. Jangan sampai teman-teman habis Isya taraweh, kemudian teman-teman witir, malam nggak mau tahajud lagi. Alasannya apa? Kan udah ditutup. Wah, kacau badai guys. Ya, makanya aku selalu ulang-ulang selagi ada pertanyaan itu. Walaupun aku bisa merem menjawab ya. Ya. Oke ya, gitu ya. Jadi yang kita nggak maunya, siap Mbak Deni adalah nggak mau witir lagi, nggak mau tahajud lagi karena merasa udah ditutup. Thank you ya teman-teman ya. Leres, apa tuh leres? Niatnya witir satu rakaat, sengaja aku sholat witir satu rakaat sunnah atasku karena Allah. Baik Ustazah, tadi malam habis tahajud witir. Sekarang udah tahu, makasih. Habis tahajud witir. Oh iya, boleh asal tadinya habis taraweh belum witir. Kalau habis taraweh udah witir, jangan lagi witir. Karena kayak gini guys, kalau dia dua kali dia jadi genap guys. Coba sebelum tidur sebelum tidur tiga, tengah malam tiga, witirnya enam, genap dia. Sebelum tidur tiga, tengah malam satu, empat, genap dia. Sebelum tidur satu, tengah malam tiga, empat, genap dia. Sebelum tidur satu, tengah malam satu, dua, genap dia, ya kan? Gitu kan? Genap dia guys. Halo Mbak Risti. Ya, oke. Sampai paham. Klik dulu guys, catat dulu guys. Sampai paham. Gitulah teman-teman ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Paham? Clear tuh? Siap ya, ngefans semangat siap. Baca Quran sambil dengerin tausiah di masjid jangan. Mendengarkan tausiah hukumnya wajib. Sementara baca Quran hukumnya sunnah. Witir satu rakaat aja boleh, boleh teman-teman. Pengumuman. Witir itu bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat. Tiga rakaat bisa dibagi jadi dua cara. Siap, leres artinya betul ya. Cara yang pertama adalah 3 kali witir 1 kali salam. 3 rakaat 1 kali salam. Cara yang kedua adalah dua dan satu ya. 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur niatnya dua-dua aja. Siap ya, pakai toa Mbak Mince. Iya, Allah Karim. Sehat ya guys. Kalau sesudah taraweh ini harus clear ini. Kalau nggak clear bahaya nih. Masih ada 29 hari lagi taraweh nih. Kayak mana ya caranya ya supaya semua merata ya pemahamannya ya. Memang harus lihat video aku teman-teman. Harus lihat ya, biar pemahamannya merata ya. Oke, kita doakan guys, akun kita ini makin besar ya. Sehingga kalau dia makin besar, makin banyak orang yang keluar insya Allah dari keraguannya. Akun-akun Islam tuh harus besar ya, teman-teman ya. Bayangkan tuh berapa banyak yang ragu, teman-teman ya. Tuh kan, makin banyaknya yang ragu dan itu tugas kita bersama itu ya, insya Allah ya. Oke. Taraweh di rumah 8 rakaat, enggak apa-apa ya. 8 rakaat tidak ada masalah, teman-teman ya. 8 rakaat tidak ada masalah. Teman-teman kalau lihat video aku, komen aja, like aja, ya, komen, like, share, ya teman-teman ya. Biar makin banyak yang lihat.
Oke. Oke. Tarawih 8 rakaat ditutup satu witir, boleh. Diganjilkan satu witir, boleh ya. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, kemudian aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, siklus haidku sampai 13 hari. Tapi di tengah masa haid kadang darah berhenti. Boleh puasa 13 hari belum? Ya, dia sampai 15 hari ya. Dia siap Mbak Deni di atas 15 hari baru boleh sholat, boleh puasa, boleh boleh tawaf ya. Siap ya guys. Oke, thank you ya teman-teman ya. Tata Mbak Centong Sayur. Kalau Zah, haid boleh baca Quran melalui handphone gak ada masalah. Kalau batal terawih berjamaah lanjut ikut imam atau sendiri? Sendiri. Jadi gini, kalau teman-teman telat sholat tarawih, teman-teman jangan disusul imamnya ya. Tinggalkan aja satu trip itu, teman-teman misalnya di masjid nih ya, teman-teman buru-buru ya datang ke masjid, teman-teman telat ke masjid, teman-teman orang udah 2 rakaat ya. Nah, yang 2 rakaat itu jangan ikut. Teman-teman ikut 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga, 2 rakaat keempat. Nanti witirnya teman-teman tunda aja. Teman-teman sendiri aja, tambah 2 rakaat lagi dan tambah lagi witir sendiri. Paham nggak? Belum paham? Belum paham? Cuman mau bilang Ustazah cantik banget halawa. Lucu orang ini. Ya, gitu ya. Siap Mbak si Isti. Ya, jadi gitu ya. Kalau wanita sholat tarawih lebih baik di masjid atau di rumah? Ada dalil mengatakan lebih baik wanita sholat dalam kamar. Tapi ada dalil juga yang mengatakan jangan kalian melarang istri kalian untuk datang ke masjid. Jadi di rumah boleh, di masjid boleh. Manfaat lebih banyak yang mana? Manfaat lebih banyak jelas ke masjid. Karena di masjid ada majelis ilmunya, ada silaturahminya. Kalau kita salah bacaan ada imam yang menggantinya. Doanya bisa dipimpin imam berjamaah ya. Nah, tetapi kecuali kalau ke masjid itu ada mudorot. Misalnya di masjid ada 10 mantan yang menunggu misalnya itu nggak boleh banyak mudorot di masjid misalnya ada orang yang akan menjahati kita gitu misalnya gitu ya itu baru guys lebih baik di rumah ya tapi selain itu tentu lebih baik di masjid tapi di rumah boleh ya ini komentar kayak rudal Hamas guys ya Allah andaikan teman-teman tahu perasaanku enggak ya canda ya guys kalau saat sholat berjamaah dalam membaca suratnya bolehkah beda dengan imam? Sholat berjamaah ayat pendek nggak usah baca. Coba dengerin baik-baik. Teman-teman fokus, lupakan dulu jemuran dan berbuka. Fokus ya, ini penting nih ya. Nggak ada sholat berjamaah baca ayat pendek nggak usah teman-teman ya. Caranya begini. Rajin ke masjid karena mantan Mbak Li. Ketahuan lo ya Mbak. Imam baca iftitah, lupakan dulu ininya guys ya, bakwan gorengnya ya. Jadi gini, halo Mbak Khumairo, jadi gini ya, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ya. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum diam aja, jangan baca ayat. Atau sebaliknya, imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Imamnya bilang Allahu Akbar, ikut aja guys Allahu Akbar. Nanti Al-Fatihahnya imam yang menggantinya. Jadi tidak usah baca ayat pendek kalau lagi orang sholat berjamaah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Aku ulang nih. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca ayat pendek, imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Ya, imam selesai ayat pendek ini, makmum belum selesai Al-Fatihah. Maka makmum ruku ikut imam. Tapi kalau imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, kita cukup dengarkan saja. Tidak usah baca ayat apa-apa, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Tidak baca ayat apa-apa, itu nggak ada masalah.
Aku buat ya VT-nya ya. Ini udah pernah aku buat juga nih teman-teman. Sudah paham ya? Bray, besti, best. Ulang lagi Zah, dapat piring cantik diulang lagi. Mende, aku ulang ya. Ulang yuk guys. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Klik follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah. Makmum ruku ikut imam. Imam imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum mendengar diam. Oke? Ya, kalau ulang lagi dapat sendal cantik. Oke, ya aku bercanda ya teman-teman ya. Is okay, nggak ada masalah ya. Jadi imam baca Al-Fatihah tuh teman-teman diam aja, nggak masalah. Diam aja teman-teman ya. Ini tuh diam aja. Nanti dia baca ayat pendek baru kita baca Al-Fatihah. Oke? Enggak guys, aku nggak bosan sampai besok pagi pun oke. Teman-teman tinggal sini aku tidur ya. Siap ya guys? Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Klik follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku udah buat video ini 1000 video lebih untuk teman-teman semuanya. Oke, siap ya. Sehat ya teman-teman ya. Kasih aku senyum dulu. Ya. Tarawih pertama imam bacaannya cepet banget. Jadi aku belum selesai imam udah Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar aja kita ikut imam gak ada masalah. Thank you Mbak Fitri, Mbak Rose dan semua teman-teman yang nge-give thank you ya. Jadi Mas Bu, oke, apa hukumnya misalnya sunnah pindah tempat dari tempat. Gini geng. Ini penting. Ini sebenarnya udah ada di VT sih tapi udah lama ya bentar ya. Sunnah pindah tempat. Kan teman-teman kalau ke masjid kan teman-teman ada nengok orang nih ya. Nah, dia sholat rawatibnya di sini gitu kan ya. Nanti isanya dia ngambil soft ya. Nanti setelah isanya dia pindah ya. Iya kan? Ada kan nengok orang yang pindah-pindah gitu kan. Pindah ke lain hati. Enggak ya, pindah tempat sejadah gitu ya. Nah, itu maksudnya kenapa dia pindah-pindah. Teman-teman jangan nguji, woi konsisten lah tempatnya, pindah-pindah aja, jangan. Itu adalah mereka itu berarti paham bahwa tempat sujud. Halo Mbak Lulu ya. Tempat sujud mereka itu mereka menjadi supaya jadi saksi. Ya, tapi jadi kalau teman-teman sholat di rumah di sini, nanti qobliyahnya di sini, jangan pindahnya kejauhan. Sholat qobliyahnya di dalam ruang tamu, nanti sholat fardunya di teras, jangan gitu. Pindahnya 1 jengkal aja cukup. Dipisahkan aja tempat sujudnya. 1 jengkal cukup ya. Jangan pindahnya ke kamar mandi pula, jauh pula. Ngapa mak? Pindah dulu. Jangan, dekat-dekat aja guys ya. Oke. Sama-sama Mbak Mulia. Iya, sehat ya teman-teman ya. Nah, gitu guys ya. Yang baru Ustazah, sholat tanpa baca iftitah gimana? Pengumuman. Pada semua jenis sholat, itu iftitah sunnah. Dan pada semua jenis sholat itu ayat pendek sunnah. Dia tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, mana keranjangnya Zah? Keranjangnya masih di pasar. Sebentar lagi ada keranjang teman-teman ya. Quran madu ya. Oke, Zah kok cantik banget. Terbaca guys. Nggak sengaja aku terbaca. Zah kok cantik banget. Harusnya aku skip ya guys ya. Biar tidak banyak yang terluka ya. Itu fakta teman-teman. Terbaca nggak sengaja. Ya. Senang ngaji, santai tapi manfaat. Siap Mbak Lili. Wajibkah sholat taraweh? Enggak guys. Sholat taraweh itu sunnah aja guys. Ya. Dalilnya apa? Sholat berpindah tempat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dalil tentang itu adalah sunnah fi'li. Sunnah perbuatan. Ya. Jadi tidak semua sunnah ada dalilnya. Sekarang, apa dalil sholat taraweh? Nggak ada. Mana ada dalil tentang taraweh? Yang ada man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan diampunkan dosanya yang telah lalu. Kan itu mendirikan malam bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir.
Cuma masalahnya adalah mana dalil tentang taraweh? Nggak ada. Nah, taraweh itu bersumber dari perbuatan Rasul. Rasul sholat taraweh ditengok sahabat. Hari kedua sholat taraweh ditengok oleh sahabat. Hari ketiga ditengok taraweh ditengok oleh sahabat. Hari keempat makin banyak orang taraweh ya teman-teman ya. Kemudian taraweh ya, dalil taraweh. Nah ya, oke. Nah hari keempat lalu nggak ada Rasulullah taraweh. Lalu Rasul nanya ke Abu Bakar nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul, thank you ya teman-teman ya, giftnya semoga jadi amal jariah ya. Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak taraweh sementara orang-orang banyak taraweh udah menunggumu? Apa kata Rasulullah? Aku ini taraweh tujuannya adalah itu sunnah aku lakukan secara perbuatan, tapi aku nggak mau tiap hari ke masjid. Kenapa? Aku takut nanti umat akan menganggap dia adalah wajib. Nah, makanya dia menjadi sunnah. Jadi ada sunnah itu yang sumbernya adalah perbuatan Rasul yang tidak ada dalilnya, ya. Kayak sholat tasbih berjemaah juga tidak ada dalilnya, ya kan? Mbak Alika, Mbak Nyi, semua yang nge-give sehat selalu ya. Za nggak paham tentang dalil yang perlu dijalani. Oh iya boleh. Nggak, barangkali ada yang pengen nanya dalil ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zikir apa yang dibaca setiap harinya selama puasa itu ada di Majmu' Syarif. Kalaupun tidak di Majmu' Syarif, zikir apapun boleh teman-teman ya. Saya selalu ya teman-teman ya. Jadi kalau darah berhenti di hari 9 atau 10 tidak usah mandi wajib dan puasa atau gimana. Enggak Mbak Rini. Kalau udah 15 hari Mbak Rini, misalnya Mbak haid 15 hari nih, jung sampai 15 hari Mbak. Hari ke-15 itu 16 Mbak mandi dong, mandi wajib namanya Mbak. Mbak mandi untuk mensucikan darah haid yang sudah 15 hari. Nah, setelah hari ke-16 sampai ke depan Mbak di periode 1 bulan yang sama, Mbak berarti istihadah. Siap Mbak Rustini, istihadah itu adalah boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh baca Quran. Lah kalau keluar darahnya pas lagi haid gimana? Enggak, pas lagi istihadah gimana? Ya enggak apa-apa, pakai pembalut aja. Halo Mbak Fazima. Maaf ya teman-teman yang enggak kebaca komennya ya. Ini bukan salah teman-teman, tapi salah aku juga bukan. Salah kacamataku aja nih guys, enggak damai dia. Dosa enggak kalau kita lupa rakaat sholat Ustazah? Pengumuman. Teman-teman boleh klik foto dulu yang ada di atas, klik follow dan aktifkan tombol loncengnya. Lupa rakaat. Lupa rakaat. Maka caranya adalah lupa rakaat itu enggak apa-apa, teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman sujud sahwi. Iya kan, sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Sendiri aja guys. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa, sujud sahwi. Nggak sep. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk lagi guys. Salam kanan, salam kiri gitu guys ya. Paham ya? Nah, tombol loncengnya di foto aku yang di atas itu, klik dulu, nanti ada bacaan follow, ada lonceng, aktifkan lonceng itu dua-duanya. Ya, Za gimana cara menyelesaikan khatam di bulan Ramadan saat haid datang? Ya, boleh dengan Quran yang ada terjemahan ya, atau Quran Latin atau yang ada di handphone ya. Belum paham Za kalau lupa rakaat? Oke. Kalau lupa rakaat, teman-teman kan lupa nih, rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap saja 2 dulu, lanjutkan sholatnya. Lalu kemudian sebelum salam, teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud nih. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Itu doanya aku sampaikan tuh ya. Itu silahkan teman-teman screenshot. Nanti aku ulang lagi tentang sujud sawi di VT aku ya. Teman-teman lihat VT aku ya. Lihat VT aku. Itu insya Allah bukan buat aku. Buat teman-teman semua ya. Oke, amalan apa yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid? Wanita sedang haid boleh zikir, sholawatan, ya,
baca Quran di handphone atau di yang ada terjemahan, boleh sedekah, boleh muhasabah, boleh ingat aku, boleh makan, boleh minum, boleh santuy gitu ya, boleh ngopi, kan dia haid ya kan, boleh nonton live aku, boleh nengok video-video aku, boleh ya. Oke, Ustazah kalau pas sikat gigi kebiasaan suka dimuntah-muntahin. Enggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Iya, saya keterangannya sangat jelas. Thank you Mbak Novita. Apa boleh kirim Al-Fatihah bulan puasa untuk orang meninggal? Oh iya boleh. Yang mau wakaf gaslah di bulan puasa. Ya teman-teman ya. Di bulan puasa dilipat gandakan pahala, dijawab semua doa. Tolong untuk sholat witir, onde mande. Banyak kali yang minta tolong sholat witir. Ada apa dengan witir? Teman-teman, witir itu satu rakaat cukup. Boleh Mbak Jaina 8 dan satu witir boleh. Satu rakaat cukup, 3 rakaat boleh ya. Kenapa teman-teman, witir ini mau kita apakan ini ya? Gimana caranya ya? Pokoknya witir itu witir ya. Witir itu udah mungkin aku buat 7 kali. Nah, jadi witir itu ada 2 bentuk ya. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat ya. Jadi kalau teman-teman witir, kalau di rumah 3 rakaat cukup 2 kali salam. Ya, 2 kali salam ya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah itu salam kanan salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Oke, sehat ya teman-teman ya. Allah karim. Witir pakai iftitah enggak? Semua jenis sholat tidak wajib iftitah, dan semua jenis sholat itu adalah tidak wajib ayat pendek ya. Silahkan langsung 3 rakaat boleh, 3 rakaat 1 kali salam juga boleh. Langsung 3 boleh. Nih teman-teman ya. Bentar ya. Nih aku udah sampaikan tuh loh. Nih coba ya teman-teman, coba dilihat nih ya. Ini ada di video aku semua guys. Nih, witir hanya 1 kali tuh. Taraweh dan witir. Tutorial taraweh di rumah tuh guys. Tuh tutorial taraweh di rumah. Udah ada semua di video aku guys. Tapi nggak apa-apa, aku tetap jawab.